Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengisahkan kisah nyata yang saya alami. Pada saat itu, saya masih berstatus seorang mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester 2. Saya sangat begitu memperhatikan salah satu dari teman kelas saya daripada yang lainnya. Ia sangat berbeda. Ada seorang siswa di kelas kami yang sungguh-sungguh sangat pendiam, di mana ia sangat jarang sekali berkomunikasi dengan teman-teman lainnya. Ia hanya berangkat ke kampus, selesai jam mata kuliah ia pun langsung bergegas pulang. Saya melihat anak ini sangat-sangat berbeda dari yang lainnya. Dan jika ia diajak berbicara, ia akan menjawab apa yang ditanya saja. Oke, mungkin ini normal. Normal saja. Akan tetapi, ada yang sangat menjanggal dari dia yang saya sendiri selalu memperhatikan gerak-geriknya. Dari awal semester hingga masuk di semester kedua. Mungkin di mana teman-teman saya yang lainnya tidak memperhatikan hal itu. Mohon maaf, nama orang tersebut saya rahasiakan, karena saya belum meminta izin kisah ini untuk saya publikasikan. Kali ini saya akan menceritakan cerita kisah di mana kisah ini sangat real. Saya sebagai saksi mata tersebut dan nyata. Dan sampai hari ini, saya masih merasa seperti tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Saat itu, azan zuhur berkumandang, dan jam kuliah pun berakhir. Saya yang duduk pas di samping kanan kursi, dia menyapanya, mengajak ia untuk bareng menuju sholat ke masjid. Saya sebut saja namanya bro. Bro, yuk kita ke masjid dulu. Dan ia pun mengatakan, ayo. Dan kami pun pergi bersama. Keanehan pertama, ketika saya dan dia berwudu di masjid, ia seperti was-was melihat kiri dan kanan di belakang. Saya yang pas di sampingnya menanyakan, ada apa bro? Dia langsung menjawab, tidak ada apa-apa. Dan tiba-tiba langsung ke toilet, dan saya pun masuk ke dalam masjid. Selesai sholat, saya melihat ke saf barisan depan dan kiri kanan. Saya tidak melihat dia di dalam masjid. Di pikiran saya, pada saat itu mungkin ia masih di dalam toilet kali, karena mungkin sakit perut. Dan alhasil saya menunggu dan melihat ke dalam toilet, semua pintu terbuka dan ia sudah tidak ada. Saya simpulkan mungkin dia pulang. Dan saya semakin penasaran dengan anak ini. Saya hubungi, lalu tidak diangkatnya. Besoknya ia tidak masuk kuliah. Dan saya pun mencoba menanyakan kepada teman-teman siapa yang tahu tempat kediaman tinggalnya. Info dari salah satu teman satu kelas kami, ia tahu tempatnya. Dan saya pun sepulang kuliah ditemani teman saya ini yang membawakan jalan menuju ke rumahnya. Dan kami ke rumahnya. Sesampai di pintu, kami gedor-gedor pintu pagar rumahnya. Tidak ada yang membukakan. Dan saya pun berkata pada teman, Intan, namanya ini teman kita sepertinya tidak ada di rumah ya. Soalnya rumahnya kosong. Ya sudah, besok aja kita ketemu di kampus. Mungkin dia sudah masuk. Dan kita pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan gak tahu kenapa, saya terus memikirkan anak ini seperti ada yang janggal. Dan saya merasa ingin membantunya jika memang ia punya problem atau apapun. Tapi saya lihat rumahnya saja 2 lantai. Pastinya ia bercukupan. Pasti sangat berkecukupan. Dan ada mobil di garasi rumahnya. Tidak mungkin rasanya jika masalah ekonomi yang menghadapi keadaan dirinya. Rasanya seperti itulah yang saya pikirkan pada saat itu. Sampai rumah saya terus menghubungi berulang-ulang. Akhirnya ia mengangkat telepon dari saya. Saya langsung tanya, bro, kamu baik-baik saja kan? Kenapa waktu zuhur kamu langsung pergi saja tanpa menginformasikan kepada saya? Ia mengatakan ia lagi kurang sehat. Dan saya juga infokan, saya bersama Intan ke rumah. Maaf kami tidak bilang duluan. Ia pun berkata tidak masalah. Saya pada saat itu lagi di luar mungkin. Dan ia pun langsung pamit. Ya sudah, saya matikan dulu ya panggilan teleponnya ini. Nanti kita sambung kembali. Seakan ia tidak suka untuk berteman terlalu dalam seperti yang lainnya. Dan saya pun berpikir positif. Ya mungkin sudah karakter anak ini memang tidak suka untuk berteman atau bersosial. 1 minggu kemudian, ia pun sudah masuk ke kelas dan diinfokan baru sehat dari sakitnya. Syukurlah,
saya katakan. Tiba-tiba kejanggalan kedua pun terjadi. Saya yang pas duduk di belakang, dia merasa sangat aneh. Di tengah jam belajar berlangsung, ia berulang-ulang hampir ada 10 kali seperti berbisik-bisik berbicara, mulutnya dan tangannya setengah di dalam tas. Dan saya pun menegurnya, "Bro, jangan bicara dulu. Kalau ada telepon, keluar aja." Karena pada saat itu dosen kami memiliki aturan di jam mengajar wajib seluruh siswa-siswi untuk meng-off-kan handphonenya. Tapi malah anak ini berbicara di dalam tasnya dengan suara yang sangat soft lembut. Dan seketika saya tegur, ia seperti buru-buru menutup tasnya. Dan saya merasa ada yang tidak beres dengan anak ini. Seperti biasa, jam mata kuliah pun berakhir dan ia pun langsung bergegas untuk menuju pulang. Keesokan harinya, kami pun bertemu kembali, lagi dan lagi dan lagi. Ia mengulangi hal yang sama. Di saat jam mengajar, berbisik berbicara membuka tasnya. Dan saya pun menegur kembali. Dan kali ini dengan sangat keras nada saya. "Bro, kamu kenapa? Telepon di luar aja." Dan dengan sangat aneh, anak ini langsung pamit kepada dosen untuk izin pulang karena kondisi tidak sehat. Dan saya sangat bingung, padahal saya lihat ia sehat-sehat saja. Ketika saya tegur, ia seperti marah dan langsung pergi. Dan saya pun langsung chat messenger dia agar tidak marah. Dan saya meminta maaf jika saya menegurnya tadi. Dan ia pun mengatakan tidak apa-apa. Dan saya pun mengajak ia untuk nongkrong malam ini ngopi di salah satu angkringan. Dan ia pun menginfokan kalau dia tidak bisa keluar malam ini. Dan saya pun minta untuk main ke rumahnya, apa boleh? Tutur saya. Dan saya pun diundang. Infonya silakan ditunggu saja di depan rumah. Jika sudah sampai, nanti telepon saja, akan saya bukakan pintunya. Alasan saya pada saat itu adalah untuk bekerja kelompok atau tugas kampus bersama. Sorenya saya pun main ke rumahnya sekitar jam 6 sore dan ia pun langsung membuka pintu pagarnya dan langsung menyapa di depan pintu pagarnya. Dan ada ayahnya juga di dalam mobil yang hendak pergi keluar rumah. Dan tadinya kami duduk di ruangan depan rumahnya, ayahnya pun langsung menegur si anak untuk menyuruh kami masuk ke dalam rumah saja. Ketika saya masuk ke dalam rumahnya, saya merasa seperti tercengang aneh. Rumah seluas ini, 2 lantai, kok bisa sepi? Itu terbesit dalam hati saya. Saya tanya, "Ibu dan keluarga kamu kemana? Kok sepertinya sepi ya rumahnya?" Dan ia pun infokan, "Saya di sini hanya tinggal bersama ayah saya. Tidak ada pembantu yang mengurus rumahnya kah?" "Ya ada, tapi sudah pulang. Hanya pergi di pagi hari sampai siang ia langsung pulang ke rumah." Saya pun duduk di ruang tamu di dalam rumahnya dan ia pun mengambilkan saya minum dan saya merasa sangat aneh dan sangat merinding sekali ketika masuk karena saya melihat di kiri kanan rumah banyak sekali bingkai-bingkai binatang yang sudah berkering kan atau sudah seperti dikeringkan begitu sebagai hiasan. Saya melihat ada burung, ada ular, kepala harimau dan lain-lainnya, banyak lah pokoknya. Saya sangat ketakutan pada saat itu karena saya tidak pernah melihat hal seperti itu. Tapi saya tetap berpikir positif, ya mungkin orang kaya koleksinya aneh-aneh dan mahal-mahal pastinya. Sambil berbicara santai tentang masa-masa awal ospek, sambil mengerjakan tugas, dan akhirnya kami pun sudah lumayan dekat. Dan dia infokan langsung baru saya lah temannya yang main ke rumahnya selama ini. Saya pun kaget, masa cuman saya? Emang teman kamu yang lain tidak pernah? Dan pada saat itu ia pun merasa sangat senang. Ia punya teman baik seperti saya, katanya. Ya, saya pun katakan, ya karena kita satu kelas, saya melihat kamu selalu sendiri, saya ingin menjadi teman kamu. Dan ia pun mengatakan, saya tidak bisa berteman dengan banyak orang. Saya tidak suka. Saya pun jadi bingung, kenapa? Bukannya baik ya banyak teman. Tapi ia mengatakan, saya hanya senang dengan kamu. Sikap kamu begitu perhatian dan baik. Dan tiba-tiba pintu pun terbuka. Ayahnya pulang. Yang tadinya keluar, sekarang sudah di dalam rumah. Azan maghrib pun berkumandang. Saya minta infokan, boleh sholat maghrib di rumah kamu saja?
Dan ia pun dengan spontan mengatakan dengan gugup, "Bisa, silakan. Silakan wudhu di kamar mandi dan kita langsung ke kamar saya saja," ujarnya. Dan kita pun masuk di kamarnya. Setelah selesai berwudu dan saya pun meminta pinjamkan sajadahnya. Dan saya lihat ia membuka lemarinya di sudut dinding kamar sangat lama. Ada sekitar 2 menit saya menunggu. Saya heran, di dalam hati lama sekali ya orang ini mengambil sajadah saja. Apa jangan-jangan mereka tidak pernah sholat? Padahal ia muslim loh. Dan ia pun keluar dari kamarnya dan saya mendengarkan, "Ayah, ada sajadah di kamar ayah?" Saya dengar beliau menjawab, "Tidak ada." Saya kaget sekali pada saat itu. Saya merinding, keluarga seperti apa mereka ini? Rumah sebesar ini sajadah pun sulit sekali didapatkan. Setelah menunggu 10 menit, barulah ia berikan dan saya mengintip. Dia mengambil dari salah satu ruangan kecil di bawah. Ternyata itu sajadah pembantunya. Saya pun menanyakan lagi kiblatnya, "Kemana ini bro?" Dan dia seperti kebingungan. Saya melihat seperti ragu menjawab dan sajadah pun dibentangkannya. Dan saya pun langsung melihat aplikasi kiblat dari handphone saya. Dan ternyata parah sekali, terbalik kiblat yang dibentangkan daripada kiblat arah sebenarnya. Dan selesai sholat saya pun berlangsung cetus berbicara kepadanya, "Kamu tidak pernah sholat ya?" Dan ia pun langsung berkata, ada dengan cepat. "Kenapa kamu membentang salah?" Dan ia pun berkata, "Saya sholat menghadap ke sana." Dan saya pun mengambil hal positif pada saat itu. Mungkin dia Allah menginformasikan dia tidak benar, sehingga dia mengikuti arah kiblat tersebut. Dan saat saya sholat, tadi ia meninggalkan saya di kamar sendiri. Saya merasa sangat merinding. Dan ketika saya sholat, ia pun juga masuk. Dan saya tanya, "Kamu sudah sholat?" Dan ia mengatakan dengan cepat, Sudah. Dan disinilah kejanggalan kedua saya merasa aneh dengan orang ini. Rumah besar tapi sepi dan ditambah kiblat tidak diketahui. Dan saya pun langsung pamit pulang. Dan ketika saya ingin pulang, ia tiba-tiba mengatakan, "Next, ketemu lagi ya. Next, kita ketemu lagi. Ada yang ingin saya ceritakan kepada kamu. Boleh saya curhatkan?" Dengan senang, saya mengatakan, "Silakan. Saya akan sangat senang menjadi temanmu." Besoknya, di kampus kita ketemu lagi. Dan lagi di jam yang sama, dosen berlangsung mengajar. Ia berbisik-bisik menelpon dari arah tasnya. Saya pada saat itu duduk di belakangnya, mengatakan, "Kamu lagi nelpon siapa?" Dan dia pun langsung menutup tasnya. Ketika dosen mengajar, entah kenapa pandangan saya terus ke arah tasnya yang ditaruh di samping kirinya. Kejanggalan selanjutnya, tiba-tiba saya melihat sendiri tas tersebut bergerak-gerak sendiri dengan kencang, dan saya pun bingung. Kuduk. Suara, seperti ada suara di dalam tasnya. Selain pengajaran, saya langsung duduk di sebelah kanan dia. Selesai pengajaran, saya katakan, "Ada apa di tas kamu? Tolong jujur kepada saya." Dan dia mengatakan, "Tunggu, semua pulang dulu, saya akan infokan kepada kamu, tapi dengan syarat." Selesai semua pulang dari kelas, "Kamu berjanji untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Apa bisa?" Saya langsung mengatakan, "Bisa. Dan kamu jangan takut. Dan kamu harus berjanji. Silakan." Dan saya pun mengulangi janji tersebut. "Ya, saya tidak akan takut dan saya akan berjanji tidak akan memberikan informasi ini kepada orang lain, kecuali kita berdua." Dan ia mengulangi, "Kamu jangan kaget ya." "Iya, apa sih itu sebenarnya?" Ia pun mengambil tasnya di sebelah kirinya dan menaruh di sebelah kanan dan di dekat saya. Dan ketika dibuka menghadap saya dengan rasa penasaran yang sangat tinggi, ia membuka perlahan-lahan dan menginformasikan lagi, "Kamu jangan kaget ya." Dan ternyata dengan kagetnya hati saya berdebar penuh ketakutan. Ternyata di dalam tasnya ada sosok yang sangat menyeramkan melihat langsung ke atas saya. Saya melihat sangat jelas ia bergerak-gerak, dan ternyata ia adalah jelmaan setan. Atau mungkin jenglot, sangat mirip. Ya, jenglot ini. Bentuknya seperti anak bayi, tapi berukuran Barbie, gemuk. Rambutnya panjang, gigi bertaring 2 dan ada tanduknya. Dan di belakang ada ekornya. Dengan kaget saya katakan, "Astagfirullah, kenapa kamu bisa bergerak?" Saya tanya, "Apa ini?" Dan ia langsung menutup tasnya. Dan saya pun langsung bergegas pulang. Dan saya messengerkan, saya chat dia bahwa, "Apa yang kamu bawa itu tadi?" Dan ia berkata, "Ingat, jangan bilang-bilang ke siapapun."
Apakah itu mainan? Saya bertanya seperti itu. Atau mungkin itu hanya sulap kamu? Dan ia infokan, kamu sudah janji untuk merasakan cerita ini. Dan saya pun infokan, gila kamu. Kenapa kamu lakukan itu? Dari mana kamu dapat? Siapa kamu sebenarnya? Dengan santai ia menjawab, dari messenger tersebut, ini adalah peliharaan saya. Yang kamu lihat itu adalah peliharaan saya, katanya. Saya langsung kaget terserentak. Dan mulai detik itu saya langsung meniatkan untuk menjauhi anak ini. Ternyata benar-benar gila apa yang dilakukannya. Waduh, kacau ini saya berteman. Besoknya di kampus saya merasa penasaran. Jangan-jangan yang saya lihat mainan, mungkin saya dikerjai. Dan sepulang kuliah saya datangi ia. Dan saya tawarkan padanya. Saya katakan, bro, boleh saya main ke rumah lagi? Nah, saya ini penasaran. Saya pengen cari tahu apa sebenarnya. Sesampai di rumahnya ia bercerita dan berulang-ulang infokan, kamu saya anggap seperti teman baik saya. Ingat, jangan kamu ceritakan kepada siapapun, saya percaya denganmu. Dan saya pun infokan dengan rasa takut dan penasaran sangat tinggi. Dan perlahan sambil bercerita, saya tidak pernah melihat ini sebelumnya. Tolong jujur pada saya, apa ini sebenarnya? Saya sangat ketakutan, ujar saya. Kamu tidak perlu takut. Ini peliharaan saya, ujarnya. Waduh, dari mana kamu dapatkan? Apa betul ini jin atau setan dan sejenisnya? Sudah, kamu jangan ribut. Ini adalah peliharaan saya. Dia sangat banyak membantu saya. Saya pun langsung ketakutan dan langsung berkata, Kak, ya sudah, saya pulang dulu. Ya, ingat, jangan kamu ceritakan ini semua kepada siapapun. Masih banyak yang saya mau ceritakan kepada kamu, ujarnya. Saya langsung bergegas pulang dan dengan rasa ketakutan. Tapi ia terus mengatakan kepada saya, ingat, jangan kamu sampaikan kepada siapapun, kamu akan celaka. Dengan rasa takut, saya berkata padanya, iya, saya janji. Sesampai saya di rumah, saya menelpon dia dengan rasa ketakutan dan penuh kejanggalan, bertanya di pikiran saya, siapa sebenarnya dia ini? Saya pun menghubunginya. Bro, kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa kamu melihara seperti itu? Itu tidak baik, itu dosa. Kamu diam saja, ujarnya. Dia sangat banyak membantu saya. Saya teman kamu. Tinggalkan semua itu, ujar saya. Sebenarnya, ayah kamu tahu tidak kejadian kamu ini yang kamu alami? Dan ia pun mengatakan, ya, ayah saya tahu. Waduh, saya begitu sangat kaget ketika saya mendengar kabar itu. Dan ia langsung menginfokan, ayah saya itu yang memberikan ini semuanya. Ayah saya adalah seorang dukun sakti di kampungnya yang sangat terkenal. Dan ibu kakak saya sudah meninggal dunia. Saya pun langsung terkaget dan langsung mematikan teleponnya. Orang ini sepertinya sudah gila. Sangat bahaya untuk menjadi teman. Baik teman-teman, mungkin sampai situ dulu cerita kita hari ini. Akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.